Jelas. Oh, jadi waktu di dalam kandungan udah bisa ngomong kayak gitu? Apa? Waktu di dalam kandungan udah ngomong Kita kayak kan gitu? bicara Yesus dalam kemanusiaan atau keilahian. Keilahiannya tidak terkungkung dalam tubuh kemanusiaan. Waktu Yesus dikandung Bunda Maria itu tubuh saja atau tidak ada rohnya? Ada rohnya. Ada roh. Rohnya ini kan pencipta toh? Betul. Betul? Betul. Rohnya Yesus Maha Kuasa toh? Maha Kuasa. Nah, pertanyaan saya, Roh Yesus yang Maha Kuasa ini waktu dia dalam kandungan apa yang dia kuasai? Segala sesuatu. Gak tanya di mana. Kan Yesus berkata, segala sesuatu yang Bapa punya, aku punya. Saya nggak nanya Bapak, saya nanya Yesus dalam memiliki. kandungan. Iya, makanya keilahiannya tidak terkungkung dalam tubuh kemanusiaannya. Berbicara tentang Allah yang tidak lepas dari atributnya, salah satunya adalah Rohnya Yesus hadir. itu, Artinya, rohnya Yesus itu di dalam dirinya apa luar dirinya? di dalam. Dalam dirinya. Dia ada di surga, ada di mana-mana gitu loh. Maka Yesus berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Oke. Jadi ketika ada yang berkumpul di Surabaya, di Bali, pada waktu yang sama, Yesus hadir. Oke. Waktu Yesus dalam kandungan itu, apakah dia terbatas ruang dan waktu? Waktu dalam kandungan? Tidak. Keilahiannya tidak. Oke. Oh, kira-kira kandungan itu seluas apa sih kok nggak terbatas? Artinya keilahiannya itu bukan hanya ada dalam kandungannya Bunda Maria. Saya nggak nanya. Saya nggak nanya di luarnya. Saya nggak nanya di luarnya. Ya itu maknanya tidak terbatas. Yang saya tanya, sudah sepakat kita tadi, Bunda Maria itu mengandung Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Yang saya tanya, yang di dalam kandungan ini yang Maha Kuasa ini, apakah terbatas ruang dan waktu? Tidak, saya katakan tidak. Kenapa tidak gitu dong? Berarti kandungan Maria bukan ruang. Loh, gini loh. Gimana? Di saat yang sama, ketika Sang Firman itu berada dalam kandungan Bunda Maria, di saat yang sama, di detik yang sama, dia ada di surga. Saya tidak tanya yang ada di surga, yang saya tanya di dalam kandungan. Aduh Tuhan. Ngerti gak sih lu? Saya tanya dalam Gini kandungan. Bang, Lu ngerti jelasin gak di arti pasar. terbatas? Ngerti gak arti terbatas? Ngerti terbatas. Kita manusia ini terbatas. Anda bisa ada di sini, nggak bisa ada di sana. Saya nggak nanya manusia. Saya makanya lagi itu yang nanya, membedakan. Itu yang membedakan antara Allah berdasarkan dengan manusia. statement kamu, Kita terbatas. Kamu Allah tidak tadi terbatas. ngomong bahwa yang Maha Kuasa itu dikandung oleh Maria. Betul apa betul? Loh. Yang saya tanya isi kandungan Maria yang saya tanya. Saya nggak nanya luar kandungan. Iya betul. Pertanyaan saya, waktu Tuhanmu yang Maha Kuasa ini berada dalam kandungan Maria, apakah terbatas ruang dan waktu? Tidak. Berarti kandungan Maria bukan ruang. Aduh. Memasuki ruang dan waktu bukan berarti dia harus terbatas. Berarti dia bisa bebas bergerak dalam kandungan. Kan tadi saya udah bilang, dia tidak hanya berada di satu tempat di waktu yang Saya sama nggak itu. nanya tempat lain, yang saya nanya dalam Ya, berarti Anda kandungan. nggak butuh penjelasan. Saya nanya dalam kandungan. Iya, dalam kandungan kan. Nah, tapi di waktu yang sama, dia bukan hanya berada di dalam Saya nggak kandungan. nanya waktu yang sama. Nah, Saya itu nanya. menunjukkan bahwa dia tidak terbatas gitu loh. Itu menunjukkan ketidakterbatasannya. Ketika dia tidak hanya berada di satu tempat pada waktu yang sama. Ngerti gak? Jadi dalam kandungan itu tidak terbatas. Aduh Tuhan. Keilahiannya itu kenapa dikatakan tidak terbatas oleh ruang dan waktu? Karena di waktu yang sama ketika Sang Firman itu berada di dalam kandungan, di waktu yang sama dia berada di surga. Itu artinya apa? Dia tidak terbatas, tidak. Ruang itu tidak membatasi dia. Emang saya tanya di surga seperti apa? Saya nggak nanya di surga loh. Pernyataan saya ini menunjukkan ketidakterbatasan Sang Firman itu sebagai Yang saya yang menyetujui tadi yang penjelasan saya menunjukkan ketidakterbatasan Sang Firman sebagai Allah gitu loh. Masa yang menyetujui tadi, yang menyetujui tadi Tuhan dalam kandungan siapa?
Loh, saya nggak bantah, saya katakan Iya, iya. oke. Nah, yang saya tanya, persetujuanmu tadi mengatakan Tuhan Maha Kuasa dalam kandungan, betul? Nah, yang saya tanya, waktu Tuhan ini dalam kandungan, terbatas ruang dan waktu enggak? Tidak, Abang. Ya tidak, ya sudah. Berarti kandungan Maria bukan ruang, betul? Memasuki ruang dan waktu bukan berarti dia terbatas. Saya tanya dulu, kandungan Maria itu ruang atau bukan? Ruang. Terbatas nggak dia di dalam kandungan? Aduh, saya jelasin ya. Nggak usah dijelasin jawabannya. Gini loh, ketika Anda mengatakan itu terbatas, maka dia hanya bisa berada di satu tempat itu saja pada waktu itu. Saya nggak nanya Tapi tempat kan lain. yang saya nanya dalam katakan kandungan. bahwa dia berada di banyak tempat sekaligus di waktu yang sama. Artinya apa? Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu itu loh. Yang nanyain luar kandungan siapa? Penjelasan saya itu kan untuk Saya nggak nanya yang di bahwa dia luar, tidak terbatas. saya nanya yang di dalam. Saya nanya yang di dalam. Aduh, Tuhan. Saya tanya lagi. Kalau dia hanya berada di dalam saja, boleh abang katakan itu terbatas, betul. Iya, saya nggak nanya bantah yang itu. di dalamnya Tapi saja. yang jadi, oh berarti abang memaksa jawaban dong. Loh, Anda yang memasukkan Tuhan kok dalam kandungan? Ya tapi kan masalahnya bukan hanya berada di dalam Iya, kandungan saya saja. tanya itu dulu, dalam kandungan dulu, bukan saya nanya di luar. Makanya dengerin bahasa Indonesianya. Lu menjawab yang tidak ditanyain. Oke. Lanjut. Jawaban jadi apa? Lanjut, Pertanyaan makanya saya dengerin. Kandungan Maria itu ruang atau bukan ruang? Ruang. Ruang, baik. Terbatas nggak Tuhan dalam ruang itu? Tidak. Tidak ya? Oke. Ada penjelasan nggak butuh? Nggak usah. Lu udah jawab tidak. Berarti Anda cuma memframing jawaban. Nggak udah. Tuhanmu terbatas ruang dan waktu nggak? Tidak. Tidak. Kandungan Maria itu ruang nggak? Ruang. Tuhanmu berada dalam ruang nggak? Berada dalam ruang. Terbatas nggak ruang dan waktu? Tidak. Nah, itu kamu sudah mulai oleng ini. Nggak oleng. Tidak terbatas ruang Nggak dan oleng. waktu. Tapi Tuhannya Nah, di sini lah Anda butuh penjelasan gitu loh. Kecuali Anda kayak memframing saja. dengerin. Tuhanmu tidak terbatas ruang dan waktu. Tapi Tuhanmu ada dalam ruang. Gimana ceritanya tidak terbatas? Ada dalam ruang bukan berarti dia terbatas. Gini loh, kenapa saya katakan tidak terbatas? Karena ketika dia berada dalam ruang, dia di saat yang sama berada di sorga, berada di dalam diri Sang Bapa dalam kekekalan. Yang nanya surga siapa? Ya, ini Saya nggak nanya surga loh itu. Abang nggak nanya surga betul. Ya Tapi kenapa abang lu butuh jawab penjelasan kalau karena nggak abang nggak ditanya? ngerti. Kenapa lu Abang jawab butuh kalau nggak penjelasan. ditanya? Enggak, kenapa lu Penjelasan. jawab kalau nggak ditanya? Ya karena abang tidak mengerti, itu masalahnya. Kenapa Abang saya yang nggak katakan dia ngerti. tidak? Ya Abang kenapa yang saya nggak ngerti katakan dia pertanyaan tidak saya terbatas? gitu loh. Gini loh bang. Kenapa saya katakan tidak terbatas? Nah ini pernyataan ini kan butuh penjelasan. Oke. Abang nggak mau penjelasan itu. Kalau begitu Anda mau memperluas, saya perluas. Saya ikuti arah Anda. Yang manakah Tuhan yang sebenarnya? Yang di dalam kandungan atau yang di luar kandungan? Itu Tuhan Kena yang lagi sama. kan lu? Kena lagi kan lu? Tuhan yang sama. Tuhan yang sama. Oke, Makanya baik. begitu, abangku. Kalau bicara Jawab tentang aja. Tuhan ya, jadi jangan membayangkan sebuah bakpao gitu loh. Jangan. Saya bayangkan itu dalam kandungan loh itu. Ada di laci, tidak bisa ada di meja pada waktu yang bersamaan gitu loh. Dengerin dulu. Tapi bicara tentang Tuhan yang tidak terbatas oleh waktu, oleh ruang, artinya dia bisa berada di banyak tempat sekaligus di waktu yang sama. Apakah itu jadi banyak Tuhan? Tentu tidak. Itu satu Tuhan. Oke, Dalam atribut gantian yang ya. dinyatakan sebagai omnipresent atau maha hadir. Oke, baik. Anda tadi yang mengatakan di dalam kandungan. Di dalam kandungan itu ada fisiknya Yesus dan ada rohnya Yesus. Oke? Pertanyaan saya, yang di luar kandungan itu apakah sama yang dalam kandungan? Sama. Pribadinya sama. 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 Sama apa beda nih? Sama. Yakin? Pribadinya ya. Pribadinya sama. Saya nggak nanya pribadinya sama apa enggak. Ya apanya dulu yang sama coba? Apanya yang sama? Ya Tuhan yang sama enggak?
Iya yang sama, iya pribadinya Ya, sama. oke, Tuhan yang sama, baik. Pribadinya satu, Sang Firman. Di dalam kandungan itu ada fisiknya Yesus, ada rohnya Yesus. Di luar kandungan itu ada fisik dan rohnya Yesus juga nggak? Nah, makanya tadi saya bilang pribadi yang sama. Nah, coba jelaskan pribadi apa itu? Pribadinya itu Sang Firman. Pribadi itu Kok berbicara firman sih? tentang kesiapaan. Kok firman Ya, sih? bukan keapaan, kesiapaan. Kesiapaan itu Sang Firman. Itu, Kok ngomongin itu yang firman? sama, Ini satu ngomongin Tuhan pribadi kok. itu. Ini ngomongin Tuhan kok firman? Iya kan Yesus itu Sang Firman yang menjadi manusia, kan Firman telah Saya nggak menjadi nanya manusia. itu loh itu, saya nggak nanya itu loh itu. Yang nanya firman siapa? Kok jadi lari ke Abang firman? ini bertanya tapi dijelasin nggak mau gitu loh. Saya bingung. Enggak, pertanyaan saya. Lu Tujuan abang jawabnya, bertanya itu buat apa gitu? pertanyaan saya lu jawabnya yang aneh-aneh gitu loh. Kasih jebakan. Bang pengikut, abang itu udah terang benerang ngejelasinnya, Bang Andi aja nggak mau tahu. Iya. Oke, kita lanjut ya. Kita Oke. lanjut nih. Lanjut, Bang Turun. Sebenarnya Tuhanmu ada berapa? Satu, Jawablah. Ada berapa? satu. Satu ya. Oke, kalau satu, saya keluarkan aja dalam kandungan. Nanti kau repot. Ya, Saya baik. Dengarkan dulu, saya kasih data dulu. Kau diam dulu, saya kasih data dulu. Abis ini kau jawab lah, saya nggak motong kok. Oke, Yesus sudah dewasa nih di bumi nih. Matius 3 lah ya, 16-17. Di situ Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Oke, oleh Yohanes Pembaptis. Terus kemudian ada Roh Kudus seperti merpati di awan. Kemudian ada suara Bapa dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Garam Cina, menurut kamu yang ketiga nama yang saya sebut tadi ini, satu Yesus, satu Roh Kudus seperti merpati, satu Bapa di surga, ini ada berapa Tuhan? Satu. Kalau satu yang mana yang Tuhan? Kembali lagi, Bang, ke kekuasaan dia. Kalau satu, kok kembali jawabannya, kalau satu yang mana yang Tuhan? Macet. Macet kan? Sama aja pertanyaan tadi itu sama Bang. Iya, kalau satu yang mana yang Tuhan, yang dibaptis ke, yang Roh Kudus kah seperti merpati, atau suara Bapa dari surga, yang mana yang Tuhan? Ketiganya Allah yang Esa. Ya begitu tiga Tuhanmu, kalau ngomong tiga tadi. Ketiganya Allah yang Esa. Ada kata Esa loh. Gitu. Mana ada Esa kalau tiga? Esa itu tunggal, tiga itu tiga. Jangan beda sama Bu Karyana sama Bu Darni tadi bertanya. Dia kejelasan Tuhannya belum final. Kalau begitu, kalau mau finalkan, yang mana Tuhanmu itu? Ah, Bapak di surga. Nah, itu kan udah terang beneran dijelaskan, apa lagi? Yang mana Tuhanmu? Sebut satu. Kalau satu, Tuhan itu telah bereinkarnasi menjadi manusia. saya nggak nanya itu. Udah manusia dibaptis di bumi Yesus. Ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Ada Roh Kudus seperti merpati. Ini ada tiga pribadi. Ini yang mana Tuhanmu? Macet lah Ustaz. Ada tanggapan Ustaz? Bukan macet. Ya kalau nggak macet jawab lah. Udah jelas. Apalagi yang mau kita putar-putar di situ. Iya, sebutkan yang mana Tuhanmu. Yang sebenarnya di antara ketiga yang saya sebut tadi. Yahweh bereinkarnasi menjadi manusia. Saya nggak nanya jadi apa dia. Dia udah jadi manusia dibaptis. Mungkin Bang Andi nggak membutuhkan itu, tapi pendengar butuh itu. Saya ulang pertanyaannya ya, sederhana ya. Yesus di bumi dibaptis. Ada Roh Kudus seperti merpati di awan. Ada suara Bapa di surga. Ini peristiwa yang sama. Ada tiga pribadi di tempat berbeda. Ya. Pertanyaannya, ketiga pribadi yang berbeda ini, berbeda tempat ini, satu di bumi, satu di awan, satu di surga. Yang manakah Tuhanmu yang sebenarnya? A, yang di surga. B, yang di awan. C, yang di bumi dibaptis. D, ketiganya benar.
di Macet. B. B, yang mana B itu? Ketiga-tiganya Tuhan yang benar. Berarti Tuhanmu 3. Ya 3 pun nggak apa-apa lah. Ya udah cukup lah. Aku dari tadi kek. Makin Kenapa nggak banyak ngakui? makin banyak makin super. Iyalah. Kenapa nggak ngakui tadi Tuhanmu 3 selesai? Itu dong. Lanjut Ustaz, udah diikut Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, udah diakui Tuhannya 3. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Daeng dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan besar-besar lah, tapi dia apa yang besar? Ini masalahnya Ustaz. Dari mana kira-kira ini ada 3 Tuhan ini? Ajaran dari siapa ini Ustaz? Ada nggak ajaran para nabi seperti ini Ustaz? Iya, jadi ajaran para nabi itu Al-Anbiya ayat 25. Jadi wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayannahu la ilaha illa ana fa'budu. Semua para nabi yang diutus oleh Allah, mereka diperintahkan supaya memperkenalkan bahwa tiada Tuhan selain Allah, sembahlah Allah. Jadi semua para nabi ajarannya Esa. Tuhan itu mengenalkan Allah itu satu. Ya, makanya Islam itu final. Tahta siapa Tuhanmu? Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ada berapa? 1. Qul huwallahu ahad. Tuhan itu kan disembah Tata. Tuhanmu, iya. An-Nisa 36. Sembahlah Allah. Namanya Tuhan itu kan pencipta Tata. Tuhanmu, iya Allah pencipta. Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Sama seperti Yesus. Yesus juga kalau ditanya final. Yesus, kamu punya Tuhan? Iya. Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Ada berapa? 1. Markus 12:29. Ya, ada di mana? Di langit. Matius 18:19. Matius 23 ayat 9. Tuhan itu kan disembah Yesus. Iya. Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami Yesus menyembah apa yang kami kenal. Jadi final udah. Cuma Kristen itu kalau ditanya kok ribet gitu. Padahal kalau Yesus menjelaskan, Nabi Muhammad menjelaskan, final, selesai. Gitu. Tapi tadi juga final juga kan Cina. Final dia Tuhannya 3. Final dia Ustaz. Final. Ya gini Ustaz, ya. Gimana? Menurut Ustaz, Tuhan yang kami imani itu yang seperti apa sih? Tuhan yang harus kita imani itu Tuhan yang dikenalkan oleh para nabi. Contohnya Islam. Islam kan Tuhannya kan sama dengan yang dikenalkan Musa, Yesus dan Nabi Muhammad itu sama kan yang dikenalkan. Tuhan yang Esa Ulangan 6 ayat 4, Yohanes 5:37. Markus 12:29. Al-Ikhlas ayat 1. Tuhan yang tidak bisa dilihat, Keluaran 33:20, Yohanes 5:37, Al-An'am 103. Yang tidak serupa dengan apapun, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, Asy-Syura ayat 11. Sama Tuhannya para nabi itu. Nah, Tuhannya kalian, kalau Tuhannya kalian ini seperti Kisah Para Rasul 14 ayat 11, dewa-dewa turun mengambil rupa manusia. Itu dewa-dewa. Kalau Tuhannya Yesus di langit, Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Tidak pernah menjelma inkarnasi itu. Ayo. Ya, itu kan menurut Yesus. Bukan. Saya pakai Itu sebagai pandangan orang kita Muslim. Akan tetapi, ya Ustadz juga harus menerima ini ya penjelasan dari orang Kristen sendiri kan gitu. Apa penjelasannya Kristen? Ya itu Tuhan Inkarnasi. Di mana datanya? Wong saya nanya, Yesus, apakah Tuhanmu inkarnasi? Tidak, dia tetap di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Gak inkarnasi dia. Ya kan sebelumnya kan dia kan udah menyatakan bahwa ya dia tidak bisa bertemu langsung dengan manusia. Ya makanya dia mengutus utusan Yesaya 19.
dia kan nggak bisa bertemu langsung dengan manusia. Ya makanya memang tidak mau, bukan tidak mau bertemu. Memang Tuhan tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Tidak mau turun dia. Tapi Ya kalau itu, dia mau bisa enggak? lalu kenapa kita harus menolak dengan penjelasan kami? Karena penjelasan kalian imani saja, bukan ajaran Yesus. Sedangkan saya maunya ajaran Yesus. Dan saya tahu semua ajaran Yesus itu. Aku sedikit ya Bang Tata ya. Silakan. Kekristenan sama sekali tidak pernah menolak keesaan Allah. Makanya dalam konsep kami itu namanya apa? Tritunggal. Ada kata tunggal di sana. Itu untuk merujuk kepada keesaan Allah. Nah, kata tri di sana untuk merujuk pada kebagaimanaan atau seperti apa Allah yang esa itu. Jadi sama sekali tidak menentang keesaan Allah. Kami percaya Allah itu esa, sepakat sekali. Tapi yang saya mau tanya, Allah itu satu, betul? Tapi apakah satunya Allah itu sama seperti satunya makhluk? Tidak mungkin. Karena dia tidak serupa dengan apapun toh. Maka satunya dia harus satu yang unik. Itulah penjelasan Tritunggal. Seperti apa Allah yang esa itu? Kebagaimanaan Allah yang esa. Masa Tuhan disamakan dengan satunya batu, satunya manusia? Enggak mungkin toh. Satu dia, karena dia Allah yang tidak terbatas, maka satunya itu harus unik. Karena dia tidak serupa dengan apapun gitu loh. Iya, itu ajaran imannya Kristen. Kalau saya ajaran Yesus. Yesus Tuhan satu-satunya itu siapa? Allah Bapa. Markus 12:29. Terus kamu siapa? Utusannya Bapa. Matius 15:24. Apa tugasnya utusan? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Emangnya kamu menerima firman? Iya. Yohanes 12:50. Bagaimana caranya menerima? Saya mendengar. Yohanes 15:15. Setelah kamu dengar, kamu apakan? Aku sampaikan kepada umatku seriwil. Yohanes 17:8. Jadi, terus kalau saya ingin kekal di surga, gimana caranya? Kamu harus mentuhankan Allah satu-satunya. Aku utusannya. Jadi gak ada. Ya kalau kamu ingin selamat, ya aku Bapak, Anak Roh Kudus, Tuhan. Gak ada. Ayo. Lebih hebat ajaran Yesus daripada ajaran Kristen. Oke. Jadi Bang Tata ini hanya mampu memahami setengah kebenaran dari Alkitab kami. Hanya setengah Bang. Bang Tata ini hanya melihat Yesus dari sisi kemanusiaannya saja. Coba saya mau tanya, ketika Yesus berkata segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, itu maksudnya apa Bang? Oke. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 5:30. Enggak, saya tanya. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, itu kata Yesus. Itu artinya apa? Ya artinya dia utusan, diberi wahyu, diberi firman, diberi mujizat dia. Loh. Enggak, Bang Tata, Oke, pemilik dan dari sekarang- segala sesuatu itu siapa? Coba saya nanya ke kamu. Yesus Nanti bisa. dulu, nanti dulu. Eh, Nanti dulu Bang, nanti dulu. Saya udah mengerti, Bang Tata itu melihat Yesus dari sisi manusianya saja. Oke, dari segala ketuhanannya. Tapi pernyataan Yesus sebagai ilahi, Nah, apa itu Bang keilahian? Tata buang semua dari Alkitab kami gitu loh. Apa Makanya keilahian Bang Tata dia? ini tidak pernah bisa mengerti Oke, Alkitab kami apa secara itu. keilahian dia apa? Nah, makanya ini salah satu pernyataan Yesus sendiri. Apa? Saya mau tanya dulu, siapakah pemilik dari segala sesuatu? Bapak doang? Hanya Tuhan saja toh? Iya, Bapak doang. Boleh gak manusia mengatakan aku juga pemilik dari segala sesuatu? Oh, tidak boleh. Oke. Lalu Yesus mengatakan begini Bang, Apa? segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Iya, karena diberikan oleh Bapak. Artinya sang Bapa menjadikan Yesus setara dengan Berarti- dirinya toh? Itu Mana? tidak Ya. mungkin dalam perspektif Berarti- Alkitab, itu tidak mungkin. Berarti siapa yang kamu tuhankan? Yang memberi atau yang diberi? Abangku. Ini Tuhan tiga Tuhannya, dia setara katanya Tuhan itu setara. Pemilik dari segala sesuatu itu hanya boleh sang Tuhan. Oke, sekarang saya nanya ke Makhluk kamu. itu tidak boleh Oke, mengatakan sekarang- hal seperti itu. Oke, sekarang Yesus bisa nggak berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Loh kan, tuh kan Bang Tata balik lagi. Loh, jawab aja. Kami nggak bantah itu Bang. Makanya Abang Tata Berarti harus nggak bisa. mengerti Berarti bahwa nggak bisa. Sang Firman yang adalah Allah yang Yang menjadikan saya segala tanya, sesuatu, Kenapa tidak mau jawab? mengambil kodrat manusia dalam keadaan sebagai manusia itu. Dia punya tiga gelar, Oke, imam, kalau nabi, dia dan jadi manusia, Tuhannya ada di mana? Bapak itu ada di mana? di surga. Hah? Di surga. Ya berarti Yesus bukan Bapak. Mana yang kamu tuhankan? Siapa yang bilang Yesus adalah Bapa? Saya nggak bilang Yesus Oke, adalah Bapa. kalau Yesus itu Yesus bukan firmannya Bapa. sang Bapa. Oke, kalau Yesus bukan Bapak, yang mana yang kamu tuhankan? Yesus atau Bapak?
Ayo. Saya nggak mungkin taat kepada Bapa. Saya tidak mungkin mengenal Sang Bapa tanpa firman-Nya. Nggak mungkin. Kata siapa? Sang Bapa itu terang yang tak Kata siapa? terhampiri. Kata Itu siapa? pertama. Musa mungkin. sebelum Yesus orang Seriwil kenal Bapak dari Musa. Melalui firman atau enggak? Iya, melalui firman Taurat. Taurat Ya kan firman Tuhan. sudah. Gini Nah, loh Bang, Yesus saya menerima taat. firman enggak? Gini Bang, saya tanya Bang Tata, Anda taat kepada firman Allah atau kepada Allah? Oke. Yang memberitahu Tuhan itu Allah adalah para nabi melalui firman yang dia terima. Iya, hanya melalui firman Anda bisa mengenal Iya. Tuhan itu hanya melalui firman, Iya. betul kan? Iya, betul. Anda itu taat kepada firman-Nya Allah atau kepada Allah? Kepada Allahnya. Bukan kepada Firman firman-Nya. itu perkataan. Jadi Al-Quran itu dibuang dong kalau gitu. Loh, Al-Quran itu kan firman Tuhan. Misal Al-Quran mengatakan, tiada Tuhan selain Allah. Berarti saya mentuhankan Allah. Taunya dari mana? Dari Al-Quran. Iya Bang Tahta, Anda itu Allah itu menyatakan dirinya melalui Oke, firman-Nya. saya nanya Anda itu ke kamu. mengenal Allah itu melalui Oke, saya firman. nanya ke kamu. Kamu tahu Tuhan itu dari siapa? Kok Anda bilang nggak taat pada firman-Nya gimana sih? Makanya, saya nanya ke kamu. Anda itu taat kepada firman-Nya, kamu otomatis tahu taat kepada Allah gitu loh. Kamu tahu Tuhan dari siapa? Nggak bisa Anda mengabaikan firman-Nya. Takut dia. Kalau saya tahu Tuhan itu, gini, saya kenal Tuhan dari Musa, dari Yesus, dari Nabi Muhammad, yaitu Allah yang Esa. Kristen Iya. tahu Tuhan dari siapa? Apa dari siapa? Saya. Iya, tahu Tuhan dari siapa? Dari firman-Nya, saya udah bilang dari firman. Dari firman Yesus. siapa? Yesus. Dari Yesus. Itu firman yang Oke. menjadi manusia. Oke. Dari Yesus. Menurut Yesus siapa Tuhan itu? Yesus mengatakan, Bapa, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan Oke. langit dan bumi. Berarti yang Tuhan itu Allah Bapa kan? Allah Bapa memang Tuhan, tapi firman Oke. itu juga Tuhan. Nah sekarang Yesus sendiri mengaku dirinya siapa? Utusan. Ya sudah, selesai. Nggak selesai. Kata siapa selesai? Gini Bang, Berarti yang benar Bapa adalah Tuhan, Yesus utusan. Benar kan? nggak jadi masalah. Ya sudah. Yesus disebut utusan nggak jadi masalah, tapi Yang bermasalah itu kalau kita mentuhankan Yesus, itu yang Enggak. bermasalah. Ayo. Jangan di mute dong, kok aku di mute. Bang Tata nggak ngerti dalam Udahlah kau turun lah pengertian kau. apa dia disebut utusan. Kau udah akui, turun lah kau. Oh, sudah diakui. Udah diakui tadi. Udah, kau sudah akui, jangan lagi kau robak pengakuanmu, nggak bagus. Kau sudah akui tadi, yang Tuhan itu Bapa, Yesus utusan, udah. Nah, Selesai. iya. Selesai. Ngapain lagi dibantah lagi pengakuanmu? Kalau si garam Cina diakui Tuhannya 3. Udah. Janganlah kau lawan Yesus lah. Abang, ya harusnya abang bisa membedakan juga. Ya Yesus itu kan nubuat. Ya ketika ia menjadi manusia, ya dia di situ kan konteksnya punya Tuhan. Ya sudah, punya Tuhan dia. Ya Benar. kan dia punya Tuhan ketika ia menjalani nubuat. Terus. Ya, Kapan dia tak punya Tuhan? hal yang wajar dong. Ya wajar memang. Semua manusia ya punya Tuhan. Termasuk Yesus punya Tuhan. Wong dia manusia. Ya itu tadi ketika ia menjalani nubuat ya wajar. Dia punya Masalahnya Tuhan kan itu. masalahnya udah tahu itu manusia punya Tuhan kok dituhankan. Itu yang bermasalah. Iya, ketika menjalani nubuat. Tuhan yang menjalani nubuat kan kita kan bisa membedakan di antara dua itu. Ketika dia menjadi manusia, dia sedang menjalani nubuat. Hal yang wajar dong. Jadi yang menjadi manusia itu siapa? Tuhan gitu. Iya, Ustadz pun telah mengetahui dengan hal yang Sekarang pakai data. Aku ini manusia yang turun seperti dewa-dewa itu. Ada nggak pengakuan Yesus kayak gitu? Karena yang saya tahu, kata Yesus Tuhannya tetap di langit. Nggak pernah menjadi. Iya, ketika dia menjalani nubuat. Ini ulang-ulang melulu nubuatnya. Iya.
siapapun tidak ada yang bisa membantah itu. Ya sudah. Berarti jelas ya Tuhan tidak pernah menjelma ya. Ya jangan juga gitulah. Jadi sekarang pakai menjelma. Dia pakai data aja Pak, di mana? Aku Ya, ini Tuhan yang ya, menjelma makanya, jadi manusia. makanya harus kita bisa membedakan itu. Tuhan itu telah bernubuat sebelumnya dia akan menjadi manusia kan gitu. Di Ya, mana data itu? Data kayak gitu nemu dari mana itu? Yang saya tahu, Lalu, data seperti ya. gini. Data yang seperti itu cuma ada di Kisah Para Rasul 14 ayat 11. Dewa-dewa turun mengambil rupa manusia. Yang ada di Kisah Para Rasul dewa tapi yang pada hari sebelumnya ya dia bahkan udah diramalkan bahwa Mesias akan datang untuk menebus dosa Mesias. manusia. Bisa tahu dulu. Garam Cina. Waktu Tuhan menjadi manusia, siapa yang Tuhan? Ya. Pusing lagi. Ya Tuhan itu sendiri kan dia kan Kan jadi- tidak dibatasi ruang dan waktu. Kan jadi manusia dia. Iya. Siapa yang jadi Tuhan waktu Tuhan menjadi manusia? Kan saya sudah katakan bahwa dia tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Itu doang diulang-ulang. Diulang-ulang terus itu kewandanganmu. Nah, karena Bang Andi juga pertanyaannya berulang-ulang seperti itu kan gitu. Kau sendiri yang mengatakan tadi, bro, Tuhan menjadi manusia. Iya. Nah, waktu Tuhan menjadi manusia, siapa yang jadi Tuhan? Ya Tuhan itu juga. Kan jadi manusia dia. Gimana? Oh, Aduh, macet. bukan macet banget, cuma abang susah menerimanya. Loh, Susah Anda yang nggak menerimanya. jawab kok saya yang susah. Anda yang susah kok saya yang susah. Pola cerna abang itu berbeda, nggak bisa menerima dengan Kan Anda sendiri bro yang ngomong tadi Tuhan menjadi manusia toh. Siapa yang ngomong kayak gitu? Gue apa lu? saya. Oke. Nah, waktu Tuhan menjadi manusia, siapa yang menjadi Tuhan? Yahweh. Kan jadi manusia dia. Ya makanya saya katakan dia ada di mana-mana, dia itu. Saya nggak nanya di mana-mana. Dia kan menjadi manusia nih. Berarti di dalam pemikiran abang Tuhan itu terbatas. Dia kan jadi manusia, terbatas dia jadi manusia. Oke, saya beranalogi gini aja lah, kan? Ya terserah lah. Ya gini bang. Tuhan itu ibaratnya punya ilmu kanuragan. Buset dah kanuragan. Apalagi itu kanuragan. Ya, Rawaron. dia Coba, ini Ustaz, apa itu kanuragan Tad? Gua nggak ngerti nih ini. seperti di film Kian Aling Dharma, Santang, Aling Dharma. Aling Dharma, kan gitu. Aling Dharmanya Ya. berada di suatu gunung, rohnya bisa terbang ke Sumatera, kan gitu. Mengalahkan Bang Tahta. Oh. Ya terus. Berbatu hantam di Sumatera, kalah Bang Tahta, rohnya balik lagi ke gunung itu, Gunung Kidul. Gitu. Apakah Oh, gitu. dua yang berbeda ini dikatakan dua? Kan tidak. Gitu. Kira-kira Tuhan kalau lawan Aling Dharma, Tuhanmu menang nggak? Ya jelas meleleh lah. Aling Tuhan. Dharmanya. Ya enggak, wong lawan Romawi aja kalah. Padahal Romawi tidak sakti kayak Aling Dharma, kalah Nah, Tuhanmu. gitu. Makanya saya katakan dia sebagai manusia, kita bisa bedakan dia sedang menjalani nubuat. Udah tahu manusia kok dituhankan. Gue ingat, Lagi. sahur sepuh ya. Ya itu pedomannya karena Abang Payam mencerna ini kalimat saya. Terserah lu lah orang Cina. Lu yang bener deh malam ini, kita yang salah. Jadi ya itu tadi. Lu yang bener, pokoknya lu yang bener dah daripada ribut. Oke? Jadi gimana
tidur kita. Nggak, ntar dulu, jangan tidur dulu lu. Lu belum dikasih kopi. Kasih kopi teman-teman dia, jangan tidur dulu. Kasih kopi tuh orang Cina. Oke teman-teman, kasih kopi dong, kasih apa namanya? Kasih koin. Kamu aja, garam dia. Kamu aja nanya ke saya. Yuk. Ya coba nanya. Nanya ya. Nah itu. Coba bertanya aja dikasih kopi, coba. Ayo cepat, kamu udah dikasih kopi, nanya cepat. Lu bertanya aja mikir. Kalau kita mana? Gimana sih? Tidur bang, udah ngantuk juga nih. Nggak ada pertanyaan nih. Besok lagi bang, besok. Tunggu dulu, beli kopinya baru 13. Garam Cina, sorry ya bro ya, ini kan kita diskusi ya, nggak ada maksud lain ya. Oke bro ya. Ini Komal terhormat, tidak ada ujat-ujatan. Kalau ada menghujat saya turunkan. Anda orang baik, ya kita hormati di sini sebagai tamu. Anda tamu terhormat kalau di sini gitu. Oke? Ya bang Andi ya. Tapi kira-kira ada keliru kata dari saya, Ustaz Tata ya, kami mohon maaf ya. Ya sama juga lah bang. Itu kopinya 15, berarti kamu nanya 15, ayo. Satu aja susah, apalagi 15. Garam Cina, mau nggak kamu saya ajarin bertanya ke Ustaz Tata? Mau nggak? Kau tinggal ulangin pertanyaannya. Mau nggak? Besok aja bang, besok bang, nggak ngantuk juga bang. Oh ya udah. Tapi jangan nanti habis ini marah-marah ya, jangan ya. Kita udah damai-damai loh. Oke? Oke bang, silahkan bang. Yang baru naik ini si Philip, Bang Philip, yang baru naik, silakan Bang. Bang Philip sama Anto Wijaya, silakan yang baru naik. Aling Dharma, ayo Anto Wijaya. Oh ya, ada yang ngorok Tad. Wah bosan ngoroknya si Philip nih. Ini hostnya orang ngorok dikasih naik, gak bener juga nih hostnya nih. Loh, bukan dia, siapa yang ngorok? Itu. Siapa? Aling Dharma kok tidur? Tumben. Buset dah. Ustadz jelasin lagi tadi Ustadz Alif sih udah jelasin sebelum kita tutup. Menurut Mikana teman-temannya itu yang lain-lain katanya tidak ada perintah sholat 5 waktu di Al-Quran. Sebenarnya kalau diurut-urut satu-satu ada semua ya. Cuma saya menyimpulkan dengan 2 dalil, tapi 5 waktu itu ada di sini. Surat Hud ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimi sholata tarafai nahar wa zulafa minal lail. Innal hasanati yudhibna sayiat. Dirikanlah sholat pada kedua ujung hari, ingat, ujung hari pagi dan petang. Dan pada bagian-bagian malam. Ya. Nah, ini apa maksudnya? Dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, yaitu di waktu pagi dan sore. Yang dimaksud adalah sholat subuh, zuhur, dan asar. Dan pada bagian permulaan, lafad julafan adalah bentuk jamak dari kata tunggal julfatan. Artinya beberapa bagian dari malam hari, yaitu isya dan maghrib. Atau surat Al-Isra ayat 78. Aqimi sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakanlah sholat subuh. Nah, maksudnya apa? Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir. Artinya sejak dari matahari tergelincir sampai gelap malam.
hingga kegelapan malam tiba. Yang dimaksud adalah zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan dirikanlah sholat subuh, lalu subuh. Karena memang di fikih itu menjelaskan waktu sholat itu pakai matahari memang. Contohnya kita dulu masih kecil itu ya. Pelajaran fikih itu. Waktunya sholat duhur adalah ketika matahari pas ada di atas. Lalu ketika bayangan geser sedikit, itu waktu duhur. Waktu asar kapan? Waktu asar adalah ketika benda ini misalnya ada benda 1 meter. Kalau bayangannya 2 meter, maka masuk waktu asar, berarti jam 3. Lalu, sampai kapan waktunya asar? Sampai terbenamnya matahari. Maka ketika matahari terbenam, masuk waktu maghrib. Hilang waktu asar. Maka ketika matahari terbenam, masuk waktu... Duh. Ya udah. Nah, jadi terus waktunya maghrib sampai kapan? Sampai terbenamnya mega yang merah. Maka ketika mega itu hilang, masuk waktu isya. Waktunya maghrib yang hilang sudah. Sampai kapan waktunya isya? Sampai fajar sodik. Berarti waktu fajar sodik subuh masuk. Gitu. Makanya di Al-Quran bukan pakai jam, pakai Rafaina harwa zulafa minal lail gitu. Pakai matahari ini siang, malam, pagi kayak gitu. Perintah sholat itu Ustaz spesial langsung ke Nabi atau melalui malaikat Jibril? Perintah sholat. Ya kalau yang pertama melalui langsung. Karena Nabi Muhammad ini waktu dia mau turun dari Sidratul Muntaha, beliau gini, ya Allah, alangkah bahagianya sekarang aku ini bisa bertemu engkau. Bisakah umatku seperti aku ini ya Rasul, ya wahai ya Allah? Bisa Muhammad. Nanti kamu turun tak wajibkan umatmu sholat. Makanya ada hadis kan, sholat itu mi'rajnya umat Islam. Jadi kalau kita sholat ibaratkan Nabi itu bertemu Allah dulu waktu mi'raj. Gitu. Makanya isinya sholat ini kan berbincang-bincang kan dengan Allah. Berkomunikasi kan. Seperti Nabi Muhammad ketika beliau nyampe bertemu Allah, pertama yang beliau sampaikan, at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatulillah. Lalu Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Nabi Muhammad menjawab juga Nabi Muhammad, jangan hanya kepada saya ya Allah, kepada umatku juga. Ya, assalamu alayna wa ala ibadillah. Ini kan komunikasi. Begitu juga ketika kita sholat. Sholat ini ketika kita kan isinya memuji Allah, doa lagi. Contohnya kita, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Lalu kita mengatakan, Ar-Rahmanir Rahim. Ya, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah menjawab, hambaku telah menyanjungku. Bila kita mengatakan, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, maka Allah menjawab, hambaku telah mengagungkanku. Coba baca tafsirannya Al-Fatihah Ibnu Katsir itu. Jadi setiap kita ngomong itu dijawab oleh Allah. Sama seperti ketika Rasulullah dengan Nabi Muhammad. Waktu Mi'raj berkomunikasi kan. Nabi Muhammad mengatakan at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah. Dijawab oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Nabi Muhammad menjawab, assalamu alayna ala Ilmu tinggi loh ini teman-teman. Ilmu tinggi. Setelah itu Ustaz, setelah itu Nabi memperhatikan sholat. Betul ya? Iya, lalu Nabi Muhammad mengajarkan tata caranya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Oh, Nabi Muhammad kalau sholat pertama, Allahu Akbar. Lalu baca Fatihah, baca surat, nanti ruku, baca ini. Dia dipraktekkan oleh Rasulullah.
Oke. Berarti umat Islam itu sholat, ada perintahnya, terus ada panutannya, ada yang mencontohkan, gitu Ustaz ya? Iya, betul, betul. Jadi nggak boleh beribadah kalau tidak ada tuntunannya. Begitu ya? Kalau sholat Jumat Ustaz? Ya sama. Idza nudiya lis-sholatil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Itu kan jelas sholat apa? Di sholat Jumat ayat 9 itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. Dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Masya Allah. Kita ini kajian pendalaman Islam, kita banyak materi, tapi kenapa banyak orang yang panas-panas di bawah ya? Kenapa ya? Kalau nggak suka dengerin, baliklah ke pohon. Waktu mulai berkeliaran malam hari, jangan dengerin terus kok kepanasan. Pindahlah dari sini gitu loh. Pindah aja. Janganlah kau dengarkan tapi kau nggak suka. Ya, kau yang susah sendiri lah kau. Dia nggak suka dengerin kajian di Islam, menggerutu dia di bawah. Jangan didengerin bro kalau nggak seneng gitu loh. Ini pendalaman umat Islam. Ya orangnya kayak banyu. Banyunya apa mbak? Waduh. Ngomong apa kowe? Banyu apa? Banyuwangi. Turunin ini nih naik. Piye tuh mau? Ini nggak berasa nih orang naik ini ngobrol sama keluarganya. Ini ente banyu nih. Masih apa jaluk itu. Mau beli air tapi banyu ente ngono ngandi. Iya mau beli air tapi airnya nggak ada. Ente banyu ente. Tapi bapaknya jago banyu. Suami ngomong ngambil jatah tapi banyu ente banyu nih. Ngambil jatah air emang musim kering apa? Musim kemarau. Iya tuh. Nggak usah diartiin, gue paham lah. Jangan kan gitu, bahasa ngapak aja gue paham. Apalagi tadi lanjutannya ya, ganggu aja tuh orang. Apalagi tadi kajiannya teman-teman, sampai mana tadi? Aduh, kok jadi lali aku. Tadi apa lagi sih pertanyaannya? Oh, mengenai sholat Jumat ya. Terus kemudian lagi ini nih, kalau sholat wajib itu kan 5 waktu Ustaz. Nah kenapa ada lagi sholat sunnah? Nah itu gimana kisahnya Ustaz? Kalau dalilnya ulama menyampaikan gini, Allah itu tahu kalian ini ketika disuruh masuk surga dengan sholat kayak keberatan, makanya Allah tentukan 5 waktu. Tapi Allah juga tahu kalian ini ada yang cinta ke sholat. Tidak cukup 5 waktu itu. Ada yang kurang, tapi ada juga takutnya mengeluh gitu loh. Aduh, kok 5 ya gitu. Tapi di sisi lain, banyak juga umatnya Rasulullah yang pingin sholat melulu. Makanya Ali Zainal Abidin itu sampai 1000 rakaat kalau sholat itu. Akhirnya oleh Allah diberi juga sholat-sholat sunnah. Biar orang yang seneng sholat, kalau nunggu 5 waktu kan lama. Dari duhur ke asar lama. Dari subuh ke duhur lama. Sedangkan orang tergesa-gesa ingin bertemu Allah. Akhirnya ada sholat sunnah. Gitu. Diberi banyak oleh Allah. Karena tidak semuanya kan orang itu seneng sholat. Tapi banyak juga orang yang seneng sholat. Kalau cuma dikasih 5 waktu, berarti nunggu lama. Akhirnya oleh Allah diberi juga sholat-sholat sunnah gitu. Biar kita ada orang hambanya Allah, umatnya Rasulullah, kalau ingin sholat melulu, ya
silakan. Kapan saja, sholat mutlak namanya. Dikit-dikit habis, oh ini jam pagi ini. Ya, jam 8 pagi. Ya sholat duha. Oh jam duha udah selesai, pingin lagi. Ya sholat mutlak. Gitu. Habis sholat mutlak masuk duhur. Iya, terusan gitu. Terus gimana itu Ustaz? Kita kan kadang-kadang diberi keringanan kalau sedang perjalanan jauh begitu. Antara sholat mana aja sih yang bisa dikodok Ustaz? Kalau kodok itu misalnya kita tertidur. Sekarang saya tidur jam 2 ini. Akhirnya kebablasan pagi langsung matahari terbit itu. Maka dikodok itu sholat subuhnya. Oh yang dijamak kalau perjalanan jauh Ustaz, misalnya Kalau Isya sama perjalanan itu kalau sudah 80 kilo itu boleh dijamak. Jamak itu apa? Mengumpulkan 2 waktu. Misalnya duhur disatukan dengan asar. Namanya jamak takhir. Atau waktu asar ditarik ke duhur. Namanya sholat jamak takdim ya. Maksudnya apa? Sholat asar ditarik ke duhur. Itu. Tapi ini yang sering jadi harus dijelaskan nih kepada saudara-saudara kita nih. Kan hampir 70% lah saudara-saudara kita itu kan terjebak dalam kemacetan saat-saat sholat maghrib. Karena azan maghrib itu berkumandang, tapi saudara-saudara kita masih banyak yang di jalan kena kemacetan gitu ya. Nah, bagaimana solusinya Ustadz ini? Sholat maghrib apakah bisa dijamak juga sampai ke Isya? Nah, kalau ulama berpendapat gini, kalau ada orang macet boleh dijamak, asalkan macetnya itu tidak menjadi rutinitas. Cuma sekedar kayak Bang Handi kan bukan rutinitas, tiba-tiba bepergian macet, itu tidak masalah jamaah. Tapi kalau menjadi rutinitas setiap hari macet terus, berarti diri sendiri tidak bisa mengatur waktu. Udah tahu macet, asalkan jangan rutinitas gitu loh. Masa setiap hari terusan mau macet terus, gitu. Cuma sekedarnya saja ketepatan ini macet, baru itu boleh jamaah. Gitu. Oke, maksudnya tadi itu teman-teman 80 km itu dalam perjalanan kendaraannya bukan seperti naik pesawat. Kalau sekarang kalau naik mobil pribadi naik mobil pribadi lewat jalan tol Anda kan masih bisa mampir di masjid. Maksudnya perjalanan 80 itu dalam kondisi benar-benar tidak memungkinkan menemukan masjid. Itu sih kalau menurut saya. Kalau sekarang kan serba mudah dapat masjid. Rest area banyak masjid, kan gitu. Apalagi naik pesawat, bisa sholat di atas pesawat. Gitu Ustaz ya. Beda zaman dulu 80 km itu naik onta, naik keledai misalnya di gurun, ya itu seperti itulah kesulitan menemukan masjid. Kira-kira gitu ya Ustaz ya. Iya. Nah kalau yang maghrib ini ya jangan dijadikan rutinitas. Ya kalau bisa sekiranya pulang kantor jam 5 nih. Terus kemudian pasti udah tahu macet nih. Pasti nyampe rumah jam 7, jam setengah 8 misalnya nih. Ya lebih baik cari masjid dulu aja. Habis itu baru berangkat. Kalau cuman sekali sih ya nggak ada masalah, tapi kalau rutinitas kayaknya udah enggak deh. Nah, karena waktu itu kita yang ngatur, bukan kita yang diatur oleh waktu. Mantap ini penjelasannya Ustadz. Ini Baron mau belajar Islam katanya Bang Andi. Sudah mau adalah Baron? Silakan. Baron. Baron, ini muridnya Belender ini. Baron. Baron. Sekarang nggak menghujat lagi dia. Baron. Ngomong lah Tidur Baron. kayaknya. Kayak tidur deh. Tidur Apa dia mana mau belum denger? kita naik di multi. Mau mendengar. Oh multi.
Multi barusan. Baron, Itu ada bukan dua. miliknya Baron. Itu ada dua samping kiri kanannya, siapa itu? Ah, iya. Siapa ini? Alan. Alan. Alan, Kalau selamat nggak ada, pagi. kalau nggak ada, saya terusin nih pertanyaannya nih. Turunin Mumpung aja. lagi mendekati bulan suci Ramadan ini, Pak Ustadz. Baron, Kalau dengerin aja, salat Baron. tarawih, Lima. kalau salat tarawih itu seperti bagaimana, Ustaz? Itu hadisnya apa, seperti apa salat tarawih itu di bulan suci Ramadan? Termasuk salat malam kah? Seperti apa, Ustaz? Jadi kalau sholat tarawih itu dalilnya itu masna kan gitu. Nabi melakukan sholat tarawih malam itu 2 rakaat gitu. Tapi Nabi tidak menentukan berapa jumlahnya. Makanya ulama beda-beda. Ada yang 8 baru witir, ada yang 10 baru witir. Nah umumnya kalau di Arab Saudi ya 10, 3 witir. Kalau di Madinah 36 rakaat. Karena alasannya gini dulu itu. Iya kalau Mekah enak walaupun 10, tapi kan sholatnya di Ka'bah. Maka Madinah ini pilih yang 36 rakaat. Gitu. Loh, kok beda-beda? Iya, karena Nabi tidak menjelaskan berapa. Yang penting kita ini sekarang ngambil yang paling sedikit sudah. Jangan 6, jangan. Karena paling sedikit ulama mengamalkan ya 8 itu. 2 ya. 2 baru witir. Makanya terus lagi sholat, dalilnya sholat tarawih itu man qoma ramadhana imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang perbanyak sholat malam di malam bulan Ramadan dalam keadaan iman dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Maka dimaafkan dosa-dosanya yang berlalu gitu. Kalau sudah witir itu, Ustaz, terus pulang, tidur, terus bangun, nggak bisa lagi sholat lain. Ya, ada mengatakan kan witir itu menutup sholat sunnah. Tapi ada juga yang mengatakan maksudnya witir itu nutup sholat tarawih misalnya. Nanti mau sholat lagi, tahajud misalnya. Nanti ditutup lagi, ada mengatakan gitu. Ada mengatakan tidak ada sholat setelah sholat witir, ada yang gitu. Ya tergantung kita. Mau gimana? Yang penting ada hilafiyah. Makanya Oke. kita ini kadang-kadang orang-orang itu habis sholat witir tarawih, nanti malam sholat lagi. Padahal ada hadisnya, tidak ada sholat setelah sholat witir gitu. Jadi ada dua pendapat ya, maksudnya witir itu menutup sholat tarawih, tapi tidak menutup untuk tahajud, gitu ya. Dua-duanya boleh lah teman-teman. Jadi nggak usah dipersulit, sholat aja, daripada nggak sholat kan gitu ya. Makanya nanti diupayakan nanti teman-teman ya, saudara seiman ya, sebangsa dan setanah air yang buka komal, apalagi yang ada di WIB gitu ya, diupayakanlah nanti buka komal setelah terawih lah. Kira-kira gitu Bang Arif ya. Beda dengan saudara kita yang ada di Indonesia Timur. Oh, Nah gitu. Sama Indonesia Tengah mungkin beda 1 jam, Indonesia Timur 2 jam gitu ya. Kayak bulan suci Ramadan kembali kemarin gitu ya. Gimana Ustaz? Iya baru yang disampaikan Bang Handi itu ada dalilnya. Jadi kalau menjelang bulan Ramadan kita harus banyak kajian bulan Ramadan memberitahu. Karena Rasulullah sendiri gini. Karena Rasulullah yubashiru ashabahu yaqulu qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarak kataballahu alaikum siyamahu fihi tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwab jahim.
wa tughallu fihi syayatin. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurima. Rasulullah biasanya memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan bersabda, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kepadamu puasa di dalamnya. Allah mewajibkan kepadamu puasa di dalamnya. Pada bulan ini, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan diikat. Tapi ini ada maknanya nanti. Apa yang dimaksud itu ada penjelasannya. Ya. Juga terdapat pada bulan ini malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa tidak memperoleh kebaikannya, maka dia tidak memperoleh apa-apa. Nah, jadi harus dimanfaatkan bulan Ramadan itu. Jangan disia-siakan. Kalau malam Lailatul Qadar itu maksudnya apa, Ustaz? Khairum min alfi syahr. Jadi lebih baik daripada 1000 bulan. Ibaratkan ya, kita ibadah waktu itu 2 rakaat. Ini sama dengan 1000 bulan. Ibaratkan kita itu sholat itu sebanyak 1000 bulan. Gitu. Khairum min alfi syahr. Atau malaikat turun ya, diutus oleh Allah memberi rahmat. Ibaratkan kita doa di malam itu sangat mungkin dikabulkan karena malam yang penuh berkah seperti 1000 bulan gitu. Intinya keistimewaannya yaitu luar biasa gitu. Dan Allah rahasiakan kapan waktunya. Cuma kata ulama, yang ulama pengalaman itu, yang terjadi. Malam-malam ganjil ya? Iya, karena apa ya, intinya 10 akhir di bulan Ramadan. Berarti mulai tanggal 21, 23, 25, 27, Ya. 29. Di antara 10 yang akhir ini, yang ganjil-ganjil. Nah, kenapa kok ulama berpendapat? Karena rata-rata ulama memperoleh rata-rata di 10 yang akhir dan diganjil-ganjil. Betul, 21, 23, 25, 27, 29. Biasanya begitu sih. Jadi doa-doa itu malaikat Jibril juga memberi. Ya pokoknya disitulah konsentrasi. Ada yang nanya nih, saya jawab aja deh. Imsak itu artinya saat peringatan pertama. Masih bisa kok itu kalau imsak. Peringatan pertama. Kalau sudah azan baru nggak boleh. Betul ya Pak Ustadz ya? Iya, imsak itu sebenarnya ibaratkan, hati-hati mau subuh ini supaya Ya. orang itu siap-siap. Sebenarnya min aswad apa ya? Minal fajr itu kan dalam Al-Qur'an itu minal aswadi kan ya itu ya. Jadi di situ maksudnya fajar. Jadi waktunya itu sampai fajar. Bukan imsak. Imsak itu pemberitahuan supaya kita itu hati-hati. Ibaratkan kereta api. Kalau sudah mau nyampe, maka lampu ini kan hidup sudah. Ya. Ding dong. Kayak gitu. Ya peringatan bahwa sebentar lagi azan subuh gitu loh. Hentikan makan minum, merokok gitu maksudnya teman-teman. Kalau bisa segera sikat gigi yang bersih gitu loh. Itu kira-kira begitu. Gitu ya teman-teman ya. Ini obatnya ada banyak banget yang kepanasan di bawah ya. Kenapa ya? Kita lagi kajian di sini kenapa pada kepanasan ya? Ini loh Pak Ustadz. Itu kalau orang berhubungan suami istri di bulan suci Ramadan itu Pak Ustadz. Ya itu kalau sengaja kena kafarat itu.
Enggak di malam hari maksud gua. Di Kalau di malam malam hari. hari. Waduh, Kalau di masalah. malam hari. Kalau di malam hari enak, nambah lagi deh. Udah mas. Nah, pertanyaannya adalah Enggak punya istri gimana? bukan itu. Ini serius. Oh, kapan waktunya mandi wajib? Ya mandi wajib itu misalnya habis berhubungan, ternyata habis subuh sudah dengar adzan. Adzan udah selesai, sudah semua. Atau pagi bangun, matahari terbit gitu. Ya tetap puasa, ada batal. Tinggal mandi, qadha sholatnya. Puasanya itu tetap puasa. Oke, itu maksudnya. Jadi sebelum azan subuh mandi wajib supaya bisa sholat subuh gitu ya. Itu apa saja kira-kira normalnya ya. Iya. Itu maksud saya. Ya kalau siang mah jangan atuh, apalagi sengaja. Jangan atuh, rusak tuh segalanya. Enggak boleh lah. Baron, ada mau ditanyakan Baron? Baron, Tidak ada, tanya saja. pasang gigimu dulu. Iya. Siap. Pasang gigi palsumu. Waduh, gimana sih? Aman. Kenapa suaranya gitu? Tanya. Iya emang gitu. Itu Bang Edi. Mau ngasih laptop ke Pak Blender ini. Tapi Blender gak mau. Aku berguru di sini aja. Sudah mau syahadat, Baron? Bulan puasa nanti dia. Bulan puasa nanti dia masalah. Tanggal-tanggal 2 Ramadan lah dia itu. Baron Longor. Nama aku aja Baron Longor, Bang Andi. Namanya gitu amat sih. Ada yang mau naik tuh, mau nanya katanya tuh. Silakan the babon. Ya, Minta Kalau naik mau aja. Kalau mau nanya. Ini saya yang nggak ngomong saya turunkan ya. Kita nanti di bulan suci Ramadan ya teman-teman ya. Itu nanti kita selesai diskusi, tidak ada lagi teman-teman Kristen, kita kajian sampai sholat subuh. Gitu ya, siapa aja silakan naik bertanya gitu ya. Naik bertanya apapun itu gitu loh. Insya Allah kita jawab kalau kita mampu menjawabnya. Kira-kira gitu ya. Jadi 1 bulan penuh seperti bulan puasa kemarin. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Tat, mau nanya ke Ustaz Tahta. Di dalam surat Yusuf itu kan ada ayat gini Tat. Nahnu naqussu ahsanal qasas. Kami akan menceritakan sebaik-baiknya cerita. Kenapa kok ada istilah ahsanal qasas di dalam cerita-cerita lain kayak Isra Mi'raj, kayak Ditambah. Dilanjutkan dulu itu Bang. Asal qasas bima auhayna gitu kan. bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Nah, ya. Ayat berapa? Ayat pertama kalau saya Tat, surat Yusuf tadi. Cerita tentang Nabi Yusuf ya. Iyalah. Itu kan kenapa kok ada ahsanal qasas maksudnya Tan? Kok di cerita-cerita lain kayak Isra Mi'raj, kayak penciptaan Nabi Adam itu kan seakan-akan kayak ini cerita yang paling baik yang untuk kamu ketahui gitu. Jelas Apa ya itu? Ustaz? Al-Luqman ya? Surat Yusuf Tan. Oh, Surat Yusuf. Surat Yusuf kayaknya surat pertama itu Tan. Salam Ustaz, saya dari Madura Tan. Sangat mengagumi Ustaz Tahta. Maduranya pun di Maduranya Bangkalan Tan. Oh, Bangkalan. Udah Makassar Mas, Makassar udah. Saya kan masih Bang Handi. Kula Makassar, hostnya yang punya Gomal. Host. Kula Bangkalan Tan kan badan Purworejo Jawa Tengah. Derma saya. Terus masalah masalah mukjizat Nabi Muhammad yang membelah bulan itu kan
itu apa khusus untuk yang melihat apa untuk seluruh dunia yang menyaksikan tadi? Soalnya kan banyak. Ya untuk semuanya lah, untuk kita juga bahwa itu mujizat. Enggak, Cuma- maksudnya yang menyaksikan itu kan apa cuma untuk orang kafir yang menentang Nabi Muhammad apa untuk Enggak, di luar Arab. Di luar Pedagang Arab. Sam, pedagang yang ke Sam itu juga melihat itu pada waktu pulang. Ditanyakan, apa benar kamu melihat bulan tadi? Iya, saya melihat bulan Habib, berbulan. ada namanya Raja siapa, Habib namanya itu. Iya, Ya itu namanya mujizat itu sebagai tanda ya untuk semua itu. enggak tak kirain cuma Supaya orang-orang itu untuk percaya bahwa dia utusannya Allah gitu. Kalau tidak salah saya menemukan keterangan kan Nabi Muhammad itu mengantongi ya memasukkan anggaplah ke saku bajunya gitu kan ke sebelah kirinya bulannya itu kan apa benar itu kan Iya gitu. enggak tak pemahamannya saya itu kan cuma untuk orang yang menentang jadi di luar Arab itu tidak menyaksikan gitu maksudnya. Ya enggak, ya nanti kayak gitu berarti kita membenarkan omongan orang kafir nanti. Kata orang kafir kan gini, udah jangan tertipu, ini sihir kan gitu yang menyaksikan itu. Itu dijelaskan di surat ini ya, soal kabar ya. Iya, orang di asbabun nuzulnya itu orang-orang kafir minta bukti. Wahai Muhammad, kalau kamu memang utusannya Allah, coba yang aku tahu yang namanya utusan ini kan punya mujizat. Mana mujizat kamu? Akhirnya Allah diberikan, ya, yaitu membelah bulan itu. Tapi mereka pada akhirnya, jangan tertipu, paling mata kita kena sihir, gitu mereka itu. Itu ada Bang Moja yaitu Moja itu. Dikira saya ngetes padahal saya cuma nanya, beneran nanya kan. Namanya orang butuh ngaji itu kan seharusnya lebih semangatnya pas jadi alumni. Kalau di pondok pesantren itu wajib gak wajib sebenarnya. Yang butuh ngaji itu ya kita ini yang sudah alumni yang terjun ke masyarakat. Jadi ada ayat di surat Yusuf itu ahsanal qasas itu kok bisa ada ahsanal qasas? Apa ada cerita-cerita menarik di Begini sebenarnya nih teman, nanti kajian kita itu tidak terlalu mengkhusus seperti itu. Kajian-kajian itu kita yang bersifat umum, yang bisa nanti ada perbandingan lintas agamanya. Itu nanti. Kalau itu kan kajian di pesantren. Tapi bolehlah diselingi nanti kan gitu Bang. Oke bang. Nah gitu ya. enggak, masalahnya ini di framing juga oleh kaum kafir, Bang Handi, tentang Apa ya bulan? ini. Oh kalau Bisa. itu iya, silakan aja. Di framing nggak ada masalah gitu loh. Nah lihat aja. Saya tadi pagi malah ketawa sama Bang Faruk Sianipar itu. Kalau Nabi Muhammad itu anggaplah melanggar hukum menikahi Siti Aisyah karena masih kecil umurnya, seharusnya Yesus yang harus dipenjara katanya. Janganlah nyebrang-nyebrang gitu loh. Maksudnya Kajian Islam kok menyebut itu udahlah. oke bang, terima kasih. Maaf, Bang. Saya tuh bang saya kan cuma cerita nih. Saya awalnya itu kan baru 1 bulan, baru semenjak Al-Hozini runtuh itu saya punya akun TikTok. Awalnya kan juga heran kok ada debat kayak gini, kok tidak mengurusi Islam kayak Ahmadi, kayak Syiah gitu, debat-debat masalah itu. Kok bisa lintas agama? Awalnya kan Kita mau diskusi sama mereka ini mana berani naik Syiahnya. Dari dulu saya usir-usirin. So Ustaz Tata nggak berani dia. jadi sekarang malah tambah paham, malah tiap malam kalau di warung itu kalau jualan sambil dengerin Bang Tahta. Sampai akhirnya berapa ini kelima tak ikuti semua. Masya Allah. Nonton juga di YouTube-nya lah, Tahta Channel. Di YouTube-nya ditonton. Itu Jangan kalau bang, misalnya ya, kenapa kok di situ ada kata-kata ahsanul qasas itu ya? Ya. Karena sesuai permintaan. Jadi gini, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa para sahabat pernah berkata, wahai Rasulullah,
alangkah baiknya seandainya engkau menceritakan kisah-kisah kepada kami. Minta sahabat ini, maka turunlah firman-Nya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang kami baca gitu. Jadi kan ada pertanyaan, alangkah gitu. Kenapa kok di situ ada sampai kisah yang terbaik? Karena memang munculnya turunnya ayat ini kan ada permintaan. Alangkah baiknya seandainya engkau menceritakan kisah-kisah kepada kami. Maka Allah menurunkan wahyu itu, diturutin. Maka turunlah firman-Nya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik. Lalu dijelaskan kisahnya. Terusannya ayat itu sudah. Intinya gitu doang sebenarnya. Oke, ini Lebabon ini ngobrol sama siapa sih? Kok ada suara-suara gitu? Lagi ngeronda Ustadz. Oh gitu, di mute aja dulu ya. Oke, siap Ustadz. Kedengaran di belakang, kayaknya lagi pada ngopi-ngopi ngobrol. Salam ya semua teman-temannya lagi ronda. Kalau nggak salah yang di belakang Anda itu namanya Pak siapa ya? Mas Imam ya? Atau siapa nama? Roja, Pak Roja. Siapa namanya? Ustadz. Siapa? Siapa Ustadz? Iya. Biasanya. Yang itu loh, yang di belakang. Jualan 24 jam biasanya. Dia makan tinggal orang Madura. Bang. Dari mana Bang Aro? Daerah Purworejo. Purworejo itu nyebrang Jogja, di baratnya Jogja. Oh, sampai di Purworejo sekarang. Ya, di Purworejo. Jualan nasi goreng saya dan Oh, lagi ngapak di situ mah ke Purworejo mah. Masih ngapak ya. enggak, masih ikut ke Jawa Tengah biasa. Yang ngapal itu daerah Kebumen dan kabupaten tetangga Banyumas. Banyumas, Cilacap. Seandainya kalau orang Madura itu kayak menurut saya awam dekat dalam masalah lintas Nah, agama. itu kamu lokat Madura tapi ngapak dikit tuh. Enggak Ustaz, maksudnya dalam masalah lintas agama itu kalau di Madura kayaknya apa ya? Masih awam. Seandainya ada kurikulum, gimana Ustaz mengajukan kurikulum di setiap sekolah atau Madura nggak ada Kristennya Bang. tapi kan kalau rata-rata orang Madura kan terjunnya ke daerah luar kota semua Ustaz. Nah itu yang sensitif, kena endomisasi biasanya orang Madura yang ke Kalimantan, yang mau Medan lah. Saya di sini Udah lah, ngapain ngomong itu kajian lagi? Ngomongin saya gitu. cerita nih saya cerita ke Ustaz Tahta ini gimana hukumnya. Bukan hukum, saya cuma cerita. Di sini itu saking toleransinya itu sama orang Kristen. Orang Kristen tuh kalau 40 hari mengadakan syukuran Ustaz, kayak ada BC, ada berkat, kalau kata istilah orang Madura itu ada berkat. Yang diundang itu ya umat Islam. Yang dibaca surat Yasin, gimana Ustaz? Ya jangan lah menyerupai suatu kaum, gimana sih? Ngapain nanya lagi? Salah itu. Ya intinya ya dia ada apa-apa tetap mereka. Orang kafir itu. Kalau saya kan, Kalau sudah kalau saya mengatakan kayak gitu namanya pendatang ya di unjuk rasa ya Ustaz. Maksudnya ini kan kayak orang Islam mengadakan acara 40 hari baca Yasin, tuan rumahnya Islam, nggak ada masalah. Yang ini kan Kristen yang mati, yang meninggal, terus 40 harinya itu kan ada acara syukuran 40 hari itu. Ya mungkin karena sudah ikut mayoritas. Ya kalau kamu diundang ya pura-pura aja sakit perut. Kalau nggak bisa ngomong takut ya pura-pura sakit perut atau Tapi ketiduran. menghadiri undangan itu tidak boleh Ustaz. Ya kan antum kan muslim ngapain? Maksudnya yang Kristen Bang Adi, yang Iya, Kristen itu adaptasi. Kristen yang undang dia. Iya, tapi tahlilan Bang Adi. Iya, ngapain datang? Paham saya ngapain datang kalau diundang. Kalau Emang masalah ngapain? akidah jangan. Soalnya kalau ngundang kayak gitu kan satu RT. Jadi satu RT itu kan kalau nggak hadir kayak gimana? Ya mungkin karena saking sudah adat atau kalau sudah mayoritas. Yang jadi permasalahan saya itu bukan masalah hadir gak hadir. Saya kebanyakan gak hadir. Soalnya kan undangan jam 5 saya udah berangkat jual. Oh, hukumnya Ustaz Tata, hukumnya Ustaz. Hukumnya bukan hukum menghadiri. Yang ditanyakan itu saking mayoritas, saking toleransinya apa udah mayoritas.
hukumnya haram kalau menurut saya. Kristen meninggalnya itu baca Yasin, Ustaz. Baca Yasin. Kalau hasilnya dalam Islam itu haram atau enggaknya itu tergantung apa. Misalnya kita datang, tapi baca Yasin baca apa? Ya pahalanya untuk kita sendiri. Kalau ke orang yang mati tidak ada apa-apa. Ya terima lah. Ya tetap kembalinya ke orang yang membaca, yang orang Islamnya sendiri. Kalau Tapi, mau tapi tempatnya beda, Ustaz. Yang undang bukan itu. Nah iya, ya kita kembalikan ke isinya. Apa yang saya baca? Oh Yasin. Terus apa? Kan ada larangan baca Yasin. Yang penting ke orangnya tidak mungkin pengaruh apa-apa. Orang kafir. kalau seandainya yang punya acara umat Islam mengundang Kristen gimana, Ustaz? Yang undang untuk apa? Undang? Kurang kerjaan itu. Iya kan, maksudnya satu RT, undangan satu RT kan nggak mungkin dipilih-pilih gimana perasaannya. Oh, hakul menenas. Sudah toleransi gimana? Kan itu kan undangan itu udah satu RT. Kalau Berarti kurang membaca itu. Lakum dinukum waliyadin itu kurang baca dia itu. di sini kalau masalah Islamnya kata orang sini abangan, Ustaz, merah semua. Enggak juga kok. Di situ ada majelis ulama kok di apa tadi? Di Purworejo. Purworejo ada MUI di situ kok. Nah, ada Purworejo itu terkenalnya Bah Toiful itu. Ada, gue pernah tinggal di situ kok. Kan perkebunan, malah nanjak gunung juga, perkebunan kok. Ada majelis ulamanya. Ya mungkin sudah apa ya, di sini cuma berapa orang sih yang anggaplah yang non muslim itu paling 3 rumah. Sisanya hampir 50 orang itu 50 rumah itu umat Islam semua. Cuman kalau gak diundang kayak gimana gitu maksudnya. Ya yang jadi pertanyaan itu kan tadi Makanya jadi muslim itu harus ada prinsip. Nggak boleh toleransi yang kebablasan. Iya, Itu loh. Gini pokoknya intinya kalau kita dengan umat non muslim itu intinya dalilnya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita boleh bergaul, bersosial, tapi tidak boleh dalam hal udwan. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi, tidak boleh. Dalam hal yang menyebabkan maksiat tidak boleh. Selain itu boleh. Tolong menolong, kerja bakti bareng, sosial lah, tidak masalah. Yang Jual tidak beli. boleh itu 'alal ismi wal udwan. Jual beli boleh ya? Takutnya kalau toleransi kayak gitu, takutnya mereka mengadakan acara yang berbau keagamaan, diundang juga kita. Akhirnya kan bahaya. Dengan alasan, wong sudah biasa saling undang. Takutnya masalah keagamaan bagi mereka ini. Lalu kita diundang juga, kan bahaya. Itu kan, ntar dulu. Hal agama Jangan itu dulu. dipisah. Oh ini urusan agama, ada usah gitu. Itu kan Ustaz yang terjadi sebelum turun surah Al-Kafirun. Itu kan yang terjadi tawar-menawar kayak gitu ya Pak Ustaz? Nah itu. Ngapain masa mau mundur lagi ke zaman jahiliyah sih? Udah surah Al-Kafirun udah turun. Ini kan, sejauh ini saya di Purworejo udah hampir 7 tahun. Ya belum ada toleransi kebablasan, maksudnya selain acara keagamaan, cuma kayak itu ada acara tahlilan, terus syukuran orang meninggal itu kan kalau nggak diundang gimana, kalau hadir gimana, maksudnya gitu. Lagian juga ngapain sih? Bukan umat Islam. Ada yang meninggal, baca surat Yasin. Kan bukan pada tempatnya di situ. Dan kalau undangan kayak gitu udah satu RT kan udah satu keluarga namanya, kayak udah. Ya saya juga nggak tahu tadi kalau saya umpamanya. Udah ganti materi lah itu. Yang menjelas ya udah dibacakan tadi dalilnya surat tata ya. Terima kasih dan. Ya oke. Artinya Sampai di mana tadi? umat Kristen yang menghargai umat Islam itu. Ada banyak itu juga. Kalau dia kan apa istilahnya? Kalau kita kan tahlil. Kalau dia itu lupa gua namanya tuh. Masa Ada dibaca lah. nggak Yasin? Mestinya kan baca yang ada di Bible gitu loh. Ngapain Ya, baca kan. Al-Quran kan gitu. Nggak diterima lah. Ya cuman
Pembacanya Ya aja kan? yang bagus. Ya kan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, itu nggak boleh campur-campur lah. Sekalian kalau mau kayak gitu ya suruh syahadat aja sekalian. Jadi muslim aja udah. Kan gitu. Iya. Ini rokok hampir habis Bang Andi. Udah kalau gitu kita sudahi aja dulu kali ya teman-teman ya. Gimana, setuju? Rokokku tinggal 2 batang ini. Ustaz Tata masih ada ini teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Sebagai penutup Ustaz, bagaimana sebelum kita tutup ya, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, trik-triknya seperti apa sebelum kita tutup? Ini siapa ini? Tunggu dulu. Ya. Kacang tanah, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Andi, semua Ustaz Asa, semua pokoknya. Saya dari Bogor, Namanya saha Kang? Kang Endang. Oh kandang. Ada pertanyaan di dia. Saya mau nanyakan ini, apa tuh? Saya kan punya temen orang kafir ya. Dia nanya tentang halal haram karena di barang itu kan ada tulisan halal katanya di barang yang bukan makanan. Dia bilang di beginian kok ada tulisan halal haramnya katanya. Emang kayak makanan? Saya jawab begini. Kalau halal haram kan ada unsur terus ada cara, saya bilang kan itu. Saya jawab begitu, bener apa enggak sih? Terima kasih. Assalamualaikum. Belum jelas ini maksudnya barang nih. Contoh barangnya apa ya? Barang apa? Contoh ya semacam meja misalnya. Mana ada meja haram? Makanan dibandinginnya gitu. Meja ada label halalnya gitu kan. Nah dia bilang kok di meja ada label halalnya. Kayak Salah makanan label. aja kan gitu kan. Salah label itu ngapain meja dikasih label? Ada aja. Kalau umpamanya Kalau meja ada itu ada di barang. urusannya dengan jual beli sudah kalau barang itu. Kecuali makanan, kenapa ada labelnya? Takutan dari hal-hal yang haram dimakan. Kalau cuma meja ada usaha halal, yang penting jual beli ya udah sah. Enggak, dia tanya ke saya gitu. Dia tanya kok ada beginiannya gitu, ada tempelannya. Nah, iya kalau emang cuma barang kayak meja ngapain pakai halal? Yang penting jual beli. Ya emang ada stikernya ada. Kalau dulu, Kalau dengar dulu. makanan dan minuman wajar, takutnya dari hal-hal yang B2 kecampuran itu apa kayak atau binatang yang haram dikonsumsi, maka diperiksa oleh majelis ulama. Oh ini tidak boleh, ini dimakan orang Islam. Atau ini halal gitu. Kalau cuma barang Iya. Pertanyaannya adalah emang ada kayak meja, sepatu, Ya. ada label kayak gitu? Gue baru denger loh. Enggak, Emang ada, bro? saya kan tukang jahit tuh beli bahan. Satu roll itu kan ada labelnya gitu tuh. Di bahan merek tertentu ada labelnya. Label halal gitu kan di dalam packingnya itu. Terus dia tanya kok di bahan katanya ada merek label halalnya gitu kan kayak di makanan aja. Cuman saya jawab begini. Ini kan label halal bukan makanan aja sebenarnya. Kalau di barang begini mungkin caranya mungkin yang dihalalkan gitu. Mungkin gini kali. Kalau kau nyolong itu haram. Nah, kalau dibeli halal. Itu aja udah. Mungkin dari cara mungkin ya. Masa kain roll dikasih haram halal gimana? Gak takut Ada label halalnya Pak Andi. Oh, baru kulit apa? binatang itu, takut ada kulit binatang itu Ustaz. Takut ada Iya, kulit mungkin. binatang. Ya mungkin ada unsur Mungkin binatangnya gini kali. aja intinya kalau di labelin gitu berarti ada yang bahan yang jenis itu tapi haram ada. Jadi diberi Iya. label kayak gitu supaya orang tahu ini bukan yang haram itu, ibaratkan cuma gitu doang itu.
Berarti kalau ada Iya, label iya. itu, ada yang sejenis yang seharusnya memang tidak boleh. Iya. Makanya karena ini halal, diberi label biar orang itu gak takut beli gitu. Seperti ini kali ya, Iya, kayak mengandung kulit dari babi gitu kali ya. Mengandung dari itu kali ya. iya. Saya kan Ya. di temen saya orang Kristen kan. Saya ditanya begitu, gitu. Saya bilang, saya jawab begini, kan ada unsur, ada cara. Saya bilang begitu itu jawab saya bener nggak? Tapi bagus juga sih diteliti ini, waspada juga sih ya. Abang bagus juga ini. Jadi teman-teman waspada membeli produk misalnya alat makan, sepatu, baju kan lengket di badannya jangan sampai terbuat dari kulit babi atau bahan dari babi gitu ya. Itu kali maksudnya ya. Iya, iya. Ya begitu. Iya, iya, oke. Makasih Paham, paham. Ya. Iya. Ya, assalamualaikum. Bagus. Bagus sebagai ilmu kehati-hatian kita sebagai konsumen ya, terutama umat Islam. Hati-hati membeli barang seperti apa, kosmetik, alat makan, kuas, apapun itu gitu ya. Waspada membelinya. Itu sih. Makasih Bang. Baik, Pak Andi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustaz, kalau misalnya babi bersentuhan dengan kita kan nggak haram, paling najis. Kan nggak dikonsumsi. Gimana Ustaz? Bersentuhan dengan kulit. Iya ya. Babi. Ya najis bukan dia yang haram itu dimakan, dijual belikan itu. Hmm. Kalau urusan menyentuh najis, dia tinggal disucikan. Ya itu. Jadi Dipakai. misalnya kosmetik boleh lah mungkin masuk dalam anggota tubuh gitu ya, nempel langsung. Tapi kalau soal misalnya bersentuhan nih, jangan kan babi hidup nih, kita ditabrak babi nih, itu nggak haram loh, itu najis paling karena kita nggak makan. Diseruduk babi nih, misalnya Bamba Ali diseruduk babi, iya nggak haram itu, kecuali dikonsumsi. Ini memang penjelasan memang perlu nih, satu topik nanti nih kita bahas ya di bulan suci Ramadan ya teman-teman ya, ingetin tuh. Oke? Baron mau nanya apa, Baron? Baron nomor. Seperti anjing itu kalau bersentuhan haram nggak Ustaz? Yang enggak najis gitu. Ya najis, ya najis hukumnya kan, bukan haram. Ya, kalau diembat baru. Ya udah mau jam 3 kali. Gimana Ustaz? Tadi kita tutup sebelum doa kafaratul majelis Ustaz, gimana meningkatkan iman dan takwa kita, mendekatkan diri sebentar lagi bulan suci Ramadan. Silakan Ustaz ditutup. Ya. Pokoknya kalau pesannya Rasulullah itu, bahkan beliau terlahir ya sebelum wafat. Pesannya beliau sampai para sahabat itu ibaratkan tercengang lah ya, merasa kayak gemetar gitu dari apa? Dari dahsyatnya pesannya Rasulullah itu. Ya ayuhan nas ittaqullah gitu. Ingat saya selalu berpesan kepadamu, bertakwalah kepada Allah. Ya gitu. Itu selalu dipesankan oleh Rasulullah. Bahkan menjadi rukunnya khutbah itu. Setiap Jumat kan rukunnya khutbah itu kan. Alhamdulillah ya. Iya, Terus iya. sholawat, terus berwasiat dengan takwa, ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ketakwaan itu memang selalu kita harus jaga terus. Ya caranya, kadang-kadang walaupun dikasih tahu gitu, ya tetap aja biasa saja. Maka caranya cari ilmu. Banyak kumpul-kumpul dengan orang soleh, para ustadz, ulama, supaya nanti melalui, karena gini loh ya, kita kalau kita pingin rajin sholat ya, bagaimana caranya? Ya ilmunya dicari. Ya apa hikmahnya sholat? Ya kita malas ini kan karena gak tahu hikmahnya. Oh puasa, gimana saya? Termasuk kan bertakwa itu puasa kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, tak bertakwa supaya agar kamu bertakwa. Loh bagaimana kita supaya sholat puasa ini semangat? Ya harus tahu ancamannya tidak puasa apa.
Terus kasihannya berpuasa apa? Akhirnya kita mau tidak mau akan semangat puasa. Kita gak tahu kan yang di pandangan kita cuma wajib doang. Oh puasa wajib ya sudah. Akhirnya males kita. Coba pelajarin apa hikmahnya puasa itu. Apa hikmahnya bulan Ramadan. Akhirnya kita senang melakukan. Jadi apa-apa itu harus ilmunya dicari dulu. Apapun itu. Ada orang dijodohin. Gimana kita mau semangat kalau gak tahu orangnya? Akhirnya supaya semangat tahu. Ini loh tahta orangnya. Masya Allah cantik. Mau gitu. Nggak mau itu kalau nggak tahu. Ya begitu juga ilmu, sholat, puasa, takwa. Nah, gimana kita mau bertakwa? Gimana kita mau semangat sholat? Gimana kita mau rajin puasa? Wong kita nggak tahu hukum-hukumnya, khasiatnya, faedahnya. Maka caranya cari dulu ya. Apa hikmahnya sholat itu? Akhirnya kita semangat. Apa ancamannya kalau tidak sholat? Akhirnya kita takut meninggalkan sholat. Oh puasa juga gitu. Ya, jadi gitu caranya untuk menyemangat kita. Kalau kita nggak tahu, contohnya anak kecil ada ular kobra, karena nggak tahu dipegang itu. Kenapa dipegang? Karena nggak tahu kalau ular itu berbahaya, berbisa. Jadi apa-apa itu harus tahu dulu, baru semangat. Nah kita udah puasanya nggak semangat, nggak mau ngaji, nggak mau bertanya. Akhirnya puasa itu cuma sekedar wajib, ya. Tapi malas melakukan. Tapi kalau kita pelajari, oh ini loh khasiatnya, oh ini loh faedahnya puasa, oh ini loh manfaatnya puasa, oh ini loh bahayanya kalau tidak puasa. Akhirnya kita itu senang melakukan dan takut meninggalkan. Ya, apa-apa itu ilmu dulu, gitu ya. Tidak tahu, kita malas karena gak tahu. Maka selamanya kita ya malas terus. Makanya obat hati itu diantaranya kumpul dengan orang soleh. Obat hati itu 5. Diantaranya baca Quran dengan maknanya. Sholat malam, kumpul dengan orang soleh. Akhirnya kita semangat, takwa kita. Karena oleh kiai, oleh ulama diberitahu tentang ilmu, tentang Islam. Ya sebenarnya gitu doang. Sama dengan kita dulu biasa. Bang Handi ini dulu biasa tentang Islam itu. Tapi semenjak dia terjun ke dunia dialog, akhirnya semangat dia. Dulu saya baru kenal itu. Kayak Bang Andi itu orangnya saya yakin dulunya itu. Mungkin, waduh, gak karu-karuan orangnya. Akhirnya agamanya kuat gara-gara kumpul dialog ini. Akhirnya imannya kepada Allah tambah. Ya, akhirnya tahu. Bahkan sekarang pinter menurut saya. Ya karena sering tanya jawab itu. Ya, kalau dulu saya yakin ini. Sebelum kita kenal lah, terjun dunia dialog. Ya pasti ilmunya Bang Andi kalau tidak terjun, aduh, ya tidak ngerti lah tentang agama itu. Maksudnya tidak seperti sekarang, jauh banget kalau sekarang. Dia bisa menjawab sendiri. Ya karena diulang-ulang itu jawaban kita dulu, Bang Andi sudah tahu sendiri. Awalnya dulu, dikit-dikit jadi moderator. Saya kan dengan Bang Andi mulai dari grup WA, Zoom. Selalu Bang Andi ini menjadi moderator. Orang bertanya, Bang Andi, Ustaz, ini pertanyaannya tentang ini. Hanya dia sendiri pinter. Karena bertahun-tahun sudah. Nah kayak gitu ya. Caranya kayak gitu. Kumpul dengan orang yang bicara tentang agama. Yang ngerti agama. Kumpul dengan orang yang maksiat. Dia senang maksiat. Seseorang itu lebih cepat mengikuti teman. Gitu, bahaya teman itu. Tergantung apa yang kita teman itu, tergantung dengan siapa kita berteman gitu. Jauh-jauh loh saya dari Jakarta ke Pasuruan, tempatnya Ustaz Tata itu belajar loh saya di sana, jadi santri gitu. Jauh-jauh loh, lutut ilmu dari Jakarta ke Pasuruan. Teman-teman kalau ingin jadi santrinya Ustaz Tata, ayo bareng-bareng lagi ke sana gitu. Sekarang nyantri, berapa hari gue nyantri di tempat Ustaz Tata tuh. Enggak, gue gak sia-sia. Lewat TikTok enak sekarang. Iya. Tapi lebih serak sih kalau langsung ketemu orangnya gitu. Enak. Banyak pertanyaan kan ada yang perlu disensor kan. Kalau langsung kan enak tuh. Gitu teman-teman. Ya udah. Jadi
ilmu itu nggak ada habisnya kalau dicari, apalagi isi Al-Quran. Semakin Anda mempelajari Al-Quran, semakin miskin ilmu Anda tentang Al-Quran. Karena Al-Quran itu nggak pernah habis, terpendam di dalamnya. Nggak ada itu para ulama, saya menguasai Al-Quran, nggak ada. Semakin ulama itu mempelajari Al-Quran, semakin dia mengatakan dirinya saya masih kurang ilmunya tentang Al-Quran. Betul itu Ustaz ya? Iya, betul. Ini yang baru naik, mau bicara apa enggak sebelum kita tutup? Rokok tinggal satu juga sini. Ustaz Tata, rokok masih ada? Masih. Kalau enggak tak anterin nih. Tinggal nelpon anak-anak, anterin. Kan banyak di situ anak-anak bisa telepon. Habib, enggak pernah lagi komunikasi tadi. Enggak. Pindah rumah kan. Oh pindah dia, bukan di situ lagi. Enggak, tambah dekat malah sama rumah saya. Tambah dekat. Oh iya, waduh, ya gue pengen main lah. Wah beliau itu kalau saya datang itu, Handis Lebes mau tidur di hotel mana, mau di rumah, mau di hotel mana, terserah, pilih yang mana. Oke, istirahat ya, silakan Pak Ustadz, Tata. Kita di sini saling mendoakannya, teman-teman yang lagi sakit semoga diangkat penyakitnya, yang lagi galau semoga nggak galau, yang lagi berusaha semoga dilancarkan usahanya. Amin. Ya itu sih teman-teman ya, rezekinya dilipat gandakan. Jangan lupa bersedekah. Bersedekah itu tidak mengurangi tapi menambah. Itu sih dari saya Pak Ustadz. Silakan ditutup dengan doa kepada majelis. Ya kita tutup aja karena udah malam, kasihan juga. Biar Ustadz Arif besok pagi bisa live lagi. Kita akhiri dengan kafaratul majelis agar supaya dengan niatan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi manfaat barokah. Dan ingat, lintas agama ini sangat manfaat yang saya rasakan. Iman itu tambah kuat kepada Allah itu. Kalau dulunya ada orang itu, wah agama itu yang penting, semua agama mengajarkan kebenaran. Nah, kayak gitu-gitu orang kan tidak ngerti. Dengan tahu dialog, waduh, langsung dia ke Islam itu tambah cinta. Banyak. Ya, banyak kejadian itu. Jadi, ya buktinya manfaat banget kan. Banyak yang mualaf itu. Sulit mualaf orang itu. Kalau cuma dakwah-dakwah di masjid apa ya, menguatkan sesama Islam. Tapi kalau dialog kayak gini nyata itu. Banyak yang mualaf itu. Jadi jangan kalian remehkan itu dialog ini. Makanya Rasulullah dulu ketika orang kafir minta 7 permintaan, merugikan Islam permintaan 7 itu, diturutin oleh Rasulullah. Pas giliran Rasulullah ditanya, kamu minta apa? Saya cuma pingin izinkan umatku berdialog. Hah, cuma itu? Wah, kecil itu. Ternyata dengan adanya dialog-dialog selalu kalah kan orang kafir itu. Banyak yang masuk Islam. Ya, juga kalian yang menonton ini, saya yakin tambah kuat Islamnya itu kepada Allah itu. Alhamdulillah. Ternyata Islam itu sangat benar banget. Bang Juma menjelaskan dengan data-data. Sebaliknya mereka lemah banget dalilnya. Akhirnya tambah sayang ke Islam, tambah bangga, tambah bersyukur kan gitu. Itu makanya dukung terus, terutama apologet Islam. Ya, kami mengadakan kayak gini ini bentuk organisasi, tidak berharap apa-apa. Kalau dikatakan cari koin apa salah? Saya dengan Bang Andi dengan Bang Juma mulai dari grup WA itu. Apakah ada koin itu? Tidak, malah kami tidak tidur siang malam debat di WA itu. Pindah ke Zoom, apakah ada koin? Tidak. Sehari semalam kita juga tidur. Gantian saya dengan Bang Juma. Kalau Bang Juma zaman dulu paling jam 10 beliau istirahat. Saya yang meneruskan sampai subuh. Nanti kalau pagi ditelepon sama Bang Juma. Dinda Tahta tidur. Kenapa Bang? Saya tahu kamu semalaman gak tidur gitu. Dulu di WA itu gitu. Jadi kalau kita di framing cari koin apa, salah besar itu. Karena kali orang otennya lari ke TikTok, kami kejar ke TikTok. Ternyata ada koin. Nah, itu tidak ada urusan dengan kami. Tergantung kalian ngasih. Intinya kami dialog ini dari zaman dulu ya. Tidak mengharap apa-apa. Gitu. Kalau di framing-framing itu salah besar itu.
Karena kami dulu tidak ada apa-apa itu kami tak semangat kok siang malam itu gitu ya. Oke. Semangat terus, dukung terus Apologet Islam dan yang lainnya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.